Halo adik-adik, Jumpa lagi dengan DNA Kids. Nah adik-adik, apakah adik-adik sudah siap untuk beribadah? Pastinya sudah dong Kak Jeffrey. Ayo, kalau sudah siap beribadah, mari kita beribadah bersama-sama. Selamat beribadah. Selamat beribadah. Shalom adik-adik, senang sekali bertemu dengan kalian di hari Minggu ini. Hari ini kita akan belajar tentang... Loh Keina, ini kan baru jam 9 pagi. Kenapa kamu sudah mengantuk? Jam berapa kamu tidur semalam? Jam 1 pagi, Kak. Jam 1 pagi? Memangnya apa saja yang Keina lakukan sampai jam 1 pagi itu? Aku main game di HP, Kak. Hari Sabtu, Papa Mama mengizinkan aku main game. Apa papa mama mengizinkan kamu main game sampai jam 1 pagi, Keina? Tidak, Kak. Hanya sampai jam 9 malam harusnya. Gamenya seru dan aku mau menang. Jadi aku main terus. Memangnya Mama Papa Keina tidak marah? Papa sudah keluar kota dan Mama ketiduran karena lelah kemarin. Jadi aku tidak ada yang marahi. Sekarang kamu malah mengantuk karena kamu kurang istirahat. Kamu jadi tidak bisa fokus belajar kalau kurang tidur. Padahal istirahat yang cukup itu sangat penting loh buat kita, sama seperti yang Tuhan Yesus juga lakukan. Ayo, yang mau dengar ceritanya, kita berdoa dulu ya untuk memulai ibadah kita. Kita minta tolong Kak Jeffrey untuk pimpin kita dalam doa. Ayo adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus untuk hari ini Bapa. Kami kembali berkumpul, kami mau bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan melalui ibadah online kami hari ini. Kiranya Tuhan yang tuntun ibadah kami ini mulai dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah setiap apa yang kami lakukan itu semua hanya untuk memuliakan nama-Mu saja Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami anak-anak-Mu siap memuji dan memuliakan nama Tuhan. Yang siap memuji dan memuliakan nama Tuhan, sama-sama Kak Jeffrey katakan, Amin.
Tears beware Adik-adik, yuk persiapkan hati, telinga, dan pikiran kita karena kita mau bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Menjelang malam dibawa kepada Yesus banyak orang yang kerasukan setan. Dan dengan sepatah kata Yesus mengusir roh-roh itu dan menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit. Lalu ia menyuruh murid-muridnya bertolak ke seberang. Pada sore hari, Yesus dan murid-muridnya pergi ke seberang danau menggunakan perahu. Di perjalanan, Yesus pun tidur dan beristirahat karena sudah lelah bertemu dengan banyak orang. Tiba-tiba terdengar suara gemuruh dari atas, dan datanglah angin keras. Ombak pun mulai memukul perahu dan masuk ke dalam sehingga perahu itu hampir penuh dengan air. Murid-murid Yesus pun ketakutan melihat hal itu. Seorang murid Yesus membangun Yesus yang sedang tidur dan berkata, Master, carest thou not that we perish? Yesus pun bangun. Dan dia berkata, Peace, be still. Setelah Yesus berkata seperti itu, angin pun reda dan danau menjadi sangat tenang. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, Why are ye so fearful? How is it that ye have no faith? Murid-muridnya pun heran dan takjub melihat Yesus bisa meredakan angin ribut itu. Wah, adik-adik, Tuhan Yesus sibuk sekali ya. Semakin banyak orang-orang yang datang, maka semakin banyak juga nih Kak Jeffrey, Tuhan Yesus mengajar dan menyembuhkan orang-orang yang sakit. Dan semakin banyak juga mujizat yang diperbuat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus 100% adalah Tuhan, namun dia juga adalah manusia seperti kita. Maka Tuhan Yesus juga merasakan kelelahan dan membutuhkan istirahat. Itu sebabnya saat Tuhan Yesus naik ke atas perahu, lalu ia langsung tertidur. Betul sekali Kak Jeffrey. Tuhan Yesus butuh tidur untuk memulihkan energinya adik-adik. Maka meskipun di tengah kapal, ia tetap beristirahat dalam kondisi apapun. Semua manusia juga membutuhkan tidur setiap harinya. Orang dewasa seperti kakak dan Kak Susan membutuhkan tidur 7 sampai dengan 8 jam sehari. Bagaimana dengan adik-adik? Kalian bahkan membutuhkan tidur lebih lama, yaitu 9 sampai 11 jam dalam sehari. Banyak adik-adik. banget ya Kak Jeffrey. Nah, ayo coba kita menghitungnya. Kita harus tidur jam 8 atau jam 9 malam jika ingin bangun jam 5 atau jam 6 pagi nih Kak Jeffrey, untuk siap-siap berangkat pergi ke sekolah. Anak-anak yang tidurnya cukup, tubuhnya akan sehat, sehingga ia tidak akan mudah terserang penyakit. Karena apa? Karena imunitas tubuhnya terjaga dengan baik. Itu sebabnya mereka yang tidurnya cukup pasti akan mudah untuk mencapai prestasi di sekolah. Nah, sekarang kalian tahu apa sebabnya Tuhan Yesus tidur di atas perahu? Aku tahu Kak, karena Tuhan Yesus lelah sehabis melayani banyak orang. Dia membutuhkan tidur untuk memulihkan kekuatan, supaya besok saat Tuhan Yesus bangun, Tuhan Yesus bisa memulai kembali mengajar dan melayani orang-orang yang membutuhkan kesembuhan dan mujizat.
Benar sekali. Nah, adik-adik, sekarang kalian sudah tahu kan kenapa kalian butuh tidur sesuai waktu yang ditentukan papa mama? Jadi jika sudah waktunya tidur, kalian jangan bermain lagi. Dan waktunya belajar jangan kalian gunakan untuk tidur. Jika begitu, kalian menghindari dari belajar. Karena hanya dengan belajar kalian bisa menjadi pandai. Nah, adik-adik, kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Dan sekarang waktunya kita untuk ayat hafalan. Ayat hafalan kita hari ini terambil dalam Mazmur 3 ayat 5. Mazmur 3 ayat 5. Aku membaringkan diri lalu tidur. Aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Nah, adik-adik, kita juga sudah menghafalkan ayat hafalan kita hari ini. Sekarang waktunya kita untuk pertanyaan. Pertanyaan pertama dari Kak Yefri. Pertanyaan pertama adalah, mengapa Tuhan Yesus tidur di atas perahu? Kenapa ya adik-adik? Yang pastinya sudah mendengarkan ceritanya, pastinya tahu dong Kak Susan. Pasti banget Kak Jeffrey. Nah, sekarang pertanyaan kedua dari Kak Susan. Pertanyaan kedua, dari cerita yang sudah kita dengar hari ini, apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa tetap sehat dan melakukan aktivitas kita dengan baik? Ayo apa? Apa ya? Nah, adik-adik yang sudah tahu jawabannya, ayo cepat buruan kirimkan jawaban adik-adik ke Instagramnya DNA Kids dan WhatsApp grupnya DNA Kids. Kakak tunggu ya. Nah, adik-adik, yuk kita ambil peralatan kita, gunting ataupun lem, karena sebentar lagi kita akan beraktivitas. Shalom adik-adik, apa kabar? Kembali bertemu dengan Kak Ardian yang akan memimpin kalian beraktivitas hari ini. Seperti biasa, sebelum mulai, kita akan cek bahan-bahan yang sudah Papi Mami siapkan. Bahan kelas besar, Concord warna pink, lalu HVS warna pink tua dan pink muda, karet celana, jangka, spidol, gunting, lem fork, lem tembak. Adik-adik, ambil Concord warna pinknya ya. Nah, lalu kalian potong kira-kira 12-13 cm ya, dari sini ke sini. Nah, kita mau buang sudut-sudutnya. Ini sebelumnya kalian lipat dulu seperti ini, tapi jangan dipatahin ya. Kasih tekan dikit aja biar ketahuan tengahnya tuh ya. Nah, ini kita mau buang bagian tengah-tengahnya tuh. Nah, ya kayak gini ya, buang. Lalu sudut yang ini juga dibuang. Tuh, yang ini juga sama. Atasnya juga, yang ini juga. Tuh, jadinya seperti ini ya. Gunting 2 buah lingkaran kecil kira-kira diameter 5 cm ya. Lalu kasih lem, kita tempelkan di sini. Gambar bulu mata yang menutup, jadi kayak orang tidur. Buat pola seperti ini, masing-masing 2 ya. Yang pink muda lebih kecil ukurannya daripada yang warna pink tua. Lalu dilem seperti ini ya. Olesi lem fork di sini ya, lalu taruh di belakang, tempelkan seperti ini. Potong karet celana. Nah, sebelum potong kalian ukur kepala kalian dulu. Kira-kira kalau mau pakai penutup mata ini, kira-kira butuh berapa senti ya. Nah, sekarang kita panaskan lem tembak. Kita lem karet dengan lem tembak. Ingat, karet jangan sampai bergulung ya. Nah, satunya lagi di sebelah sini. Diamkan sampai lem kering. Nah, begini adik-adik. Jika kalian sulit tidur, kalian tinggal pakai topeng ini buat tidur sebagai penutup mata kalian. Jangan lupa fotokan hasil karya kalian dan kirimkan ke nomor WhatsApp di bawah ini. Sekian aktivitas hari ini. Kita kembali bertemu minggu depan dengan aktivitas yang lainnya. Sampai jumpa. Kakak tidur dulu ya. Papa Mama, buatkan schedule untuk anak istirahat pada waktu siang dan malam hari. Pastikan anak taat dan tidak melakukan aktivitas lain di saat jam tidur mereka. Beri mereka nilai jika mereka istirahat sesuai dengan schedule yang dibuat. Jika mereka mencapai nilai yang diharapkan, berikan mereka pujian atas keberhasilan mereka. Sampai bertemu minggu depan.
Tuhan Yesus memberkati. Yuk adik-adik, waktunya kita untuk memberi. Nah, di layar handphone adik-adik dan di layar TV adik-adik ada QR code dan boleh minta tolong sama papa mama untuk scan QR code tersebut untuk memberikan persembahan. Sebelum kita memberikan, kita berdoa terlebih dahulu. Berkatilah tangan-tangan yang memberikan persembahan. Kami juga berdoa agar persembahan ini bisa digunakan hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih untuk segalanya. Tuhan, tolong berkati kami supaya bisa mengatur waktu bermain kami. Tuhan, tolong juga ajari kami supaya bisa bermain permainan yang berguna untuk kami. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk gembala sidang kami supaya Tuhan memberi segala yang baik untuknya. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk negara kami, Indonesia, supaya Tuhan beri kesejahteraan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa untuk Indonesia. Tuhan, COVID sekarang sudah mulai bertambah lagi ya Tuhan. Tutup bungkus Indonesia dengan darah-Mu ya Tuhan, agar Indonesia bisa selalu terjaga dan bisa pulih kembali ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan doa-doa ini ke dalam tangan-Mu dan kiranya Kau mendengar doa-doa ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, semuanya angkat tangannya, kita mau menerima berkat daripada Tuhan.
Diberkatilah setiap apa yang adik-adik lakukan, biarlah sukacita, biarlah damai sejahtera melingkupi adik-adik setiap aktivitas adik-adik dimanapun adik-adik berada. Biarlah tetap kita merasakan sukacita. Adik-adik yang percaya katakan, amin. Nah adik-adik, ibadah kita hari ini sudah selesai. Ya adik-adik, kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan yang mengajarkan kita untuk mengatur waktu untuk Beristirahat. kita, biar tubuh kita sehat dan kuat di dalam beraktivitas. Tapi adik-adik jangan bersedih karena ibadahnya sudah selesai. Karena kita akan ketemu lagi di minggu depan. Happy Sunday, God bless you. Dadah.